bukan soal Jokowinya, tapi soal proyek kereta cepatnya. Karena biayanya mahal sekali, 119 triliun untuk jarak 142 km, itu memang cukup gak masuk akal. Sehingga kalau di sana terjadi praktek korupsi, ya wajar kalau kemudian ada upaya untuk menyuap sebesar 16 triliun. Karena masih banyak sisanya, untungnya masih banyak. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini, kalau kita perhatikan terkait isu atau masalah kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, dari banyak sekali pernyataan para pakar dan cerita-cerita di balik layar ketika awal kereta cepat ini dibuat, seharusnya kita semua punya kesimpulan yang sama bahwa ini adalah sebuah kasus korupsi yang seharusnya sudah ada tersangkanya. Tapi ya karena ini adalah kasus besar, ini melibatkan mantan presiden sebelumnya, dan ini anggaran ratusan triliun rupiah yang nampaknya tidak mungkin hanya dinikmati oleh 1-2 orang atau hanya melibatkan 1-2 orang saja. Ini melibatkan banyak sekali orang-orang elit atau orang-orang yang berkuasa atau bahkan sampai sekarang masih punya jabatan. Itulah mungkin yang membuat kasus ini isunya jadi belum sampai kepada kasus korupsi. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD atau oleh Pak Agus gitu ya, ini jelas adalah sebuah kasus korupsi. Seandainya ini tidak melibatkan mantan presiden, cuma menteri saja, udah pasti langsung korupsi itu. Udah pasti langsung tersangka. Tapi ya oke lah, kita tunggu saja ini akhirnya akan kemana. Saya hanya tertarik sekali untuk melihat ini sebagai sebuah kasus besar. Ini kereta cepat ternyata lebih besar dibandingkan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Yang kita pikir itu cuma soal untung rugi gitu ya, cuma soal kesalahan pembiayaan atau hanya soal kesalahan penghitungan bisnis sehingga kemudian mengakibatkan kerugian, atau orang-orang ternyata nggak tertarik untuk naik kereta cepat Jakarta-Bandung atau tidak sebanyak yang diproyeksikan dan seterusnya. Ternyata lebih dari itu. Ini bukan cuma soal kesalahan penghitungan, tapi juga kesalahan sejak awal biaya atau angka penetapan biaya yang diputuskan oleh pihak pemerintah dan Cina. Dan ini yang kemudian membuat saya jadi tertarik, karena di saat yang bersamaan, di minggu yang bersamaan, ada satu pernyataan dari Pak Hasyim yang itu sangat mengejutkan. Kayak petir di siang hari yang tanpa hujan gitu. Tiba-tiba nyambar aja gitu. Karena Pak Hasyim bilang ada orang yang mencoba untuk menyuap sebesar 16 triliun rupiah kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari situ, saya kemudian tertarik untuk merangkai sebuah cerita atau kronologi di balik pernyataan ini. Karena peristiwa politik itu biasanya nggak tunggal. Nggak ada ceritanya petir itu muncul sendiri di siang hari tanpa hujan. Petir itu biasanya ya dengan hujan, atau saat hujan, atau setelahnya akan ada hujan. Nggak bisa di siang hari berdiam diri sendiri-sendiri saja gitu. Dan peristiwa politik juga sama, selalu ada sebab akibat, selalu ada yang memotivasi atau ada yang memicu untuk kemudian muncul satu pernyataan, dan intinya tidak mungkin terjadi tiba-tiba tanpa alasan atau tanpa rencana yang jelas di masa yang akan datang. Karena ini adalah sebuah cerita yang sensitif, yang kalau tidak ada motivasi, kalau tidak ada tujuannya, seharusnya tidak pernah diceritakan oleh Hasyim. Ya karena orang akan bertanya-tanya gitu. Orang akan ya ngejar siapa gitu, siapa yang berani nyuap presiden sampai segitunya gitu. Dan secara rangkaian peristiwa ini Hasyim menyampaikan atau menceritakan pada tanggal 18 Oktober pada hari Sabtu. Dan dalam keterangannya ini Pak Hasyim bilang kejadian ini beberapa bulan yang lalu. Saya curiga itu nggak beberapa bulan yang lalu. karena cerita sensitif seperti ini itu biasanya dua pilihannya gitu ya, dua kemungkinan kronologi atau rangkaian waktunya. Entah itu lama banget atau baru terjadi. Lama banget itu mungkin ya sekitar 10 tahun yang lalu ada orang yang coba, biasanya seperti itu gitu ya. Cerita-cerita sensitif itu muncul setelah lama sekali untuk kemudian diceritakan, dan ketika diceritakan itu tidak berdampak. Biasanya seperti itu. Atau sangat baru. Nah, kategori beberapa bulan yang lalu itu nggak masuk ke dalam lama banget atau baru, nggak gitu ya. Itu nanggung gitu ya. Kalau
ini adalah sebuah kejadian baru, mestinya ya beberapa hari yang lalu, bukan beberapa bulan yang lalu. Ya nggak tahu apakah Pak Hasyim salah ingat atau apa ya, sengaja menutupi dan sebagainya, kita nggak ngerti, ya tanyakan saja kepada Pak Hasyim. Tapi intinya kalau beberapa bulan lalu itu nanggung. Kalau 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu kita nggak bisa ngelacak. Ya nggak tahu gitu ya. Kalau cerita lama itu kan biasanya hanya sebagai sebuah hikmah saja. Tapi kalau beberapa hari yang lalu, ini pasti ada tujuannya. Dan saya curiga ini beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Dan kalau itu yang terjadi, ada upaya penyuapan, maka berita-beritanya bisa dikaitkan atau dicari dengan isu-isu terkini dalam seminggu atau 2 minggu terakhir. Dan dalam 2 minggu terakhir ini yang paling besar isu atau masalahnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Karena sebelum Pak Hasyim menyampaikan ada orang yang coba menyuap, 5 hari sebelumnya atau 13 Oktober, Menteri Keuangan Purbaya menolak pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung lewat APBN, biar diurusi oleh Danantara dan nggak mau ada dana APBN. Dan sebelumnya ada usulan agar pemerintah atau APBN itu bisa membayarkan atau menyumbang dana kepada kereta cepat untuk biaya operasional dan membayar utang. Jadi ada tambahan modal dari negara, dan Purbaya menolak itu semua 5 hari sebelum Hasyim menyatakan demikian. Nah, dari sini kemudian kita bisa menanyakan gitu ya, apakah orang yang mau menyuap Presiden Prabowo itu ada kaitannya dengan masalah kereta cepat Jakarta-Bandung? Kalau dari rangkaian waktunya untuk kasus sebesar kereta cepat dan upaya penyuapan 16 triliun, itu sangat-sangat memungkinkan, sangat cocok sekali, karena kereta cepat emang lagi panas-panasnya. Ya kan? Jadi apalagi ketika Pak Agus bilang bahwa ini ide Jokowi, dan Jokowi ngotot, sudah telepon Xi Jinping dan sebagainya, Jonan sampai dipecat karena menolak kereta cepat dan seterusnya. Itu emang lagi panas-panasnya gitu. Kalau Presiden Prabowo mau menyelesaikan isu kereta cepat ini secara cepat gitu ya, nggak perlu ada pernyataan Purbaya. Langsung aja diperintahkan untuk mendanai, beres, nggak perlu ribut-ribut seperti sekarang gitu. Tapi kan nampaknya Purbaya dibiarkan untuk ribut atau emang sengaja disuruh ribut gitu ya, untuk membuat masyarakat jadi paham bahwa pengadaan proyek kereta cepat itu ada masalah yang sangat besar gitu. Dan secara rangkaian peristiwa, sekali lagi ini terlalu kebetulan karena di saat yang bersamaan muncul berita-berita dari Arab Saudi yang sedang membuat land bridge sepanjang 1.500 km dengan total biaya hanya 112 triliun. Bayangkan gitu ya, 1.500 km hanya 112 triliun. Padahal kereta cepat Jakarta-Bandung yang cuma 142 kilo, nggak nyampe 1.000, itu biayanya lebih mahal dibandingkan Arab Saudi, mencapai 119 triliun rupiah. Masalahnya yang mengerjakan proyek kereta cepat di Arab Saudi itu juga Cina. Kok bisa gitu? Sama-sama Cina, harganya jauh berbeda. Ya karena logika aja gitu, kalau 1.500 hanya 112 triliun, ngapain 142 km sampai 119 gitu kan? Mahalnya tuh nggak tanggung-tanggung. Logikanya kan mestinya kalau ini jaraknya lebih cepat, ya relnya lebih sedikit, ya harusnya ya cuma 10% aja lah. Misalkan katakanlah 12 triliun, atau kalau mau dikorupsi dikit 20 triliun lah. Harusnya udah beres gitu, nggak nyampe 119 triliun seperti kenyataan hari ini. Seharusnya gitu kan. Jadi ya itu yang kemudian menjadi tanda tanya, apakah itu ada kaitannya. Karena secara rangkaian waktu sangat bertepatan sekali. Apalagi kalau ditambah dengan cerita pertemuan Jokowi, atau Jokowi yang ketemu Prabowo tapi tidak ada beritanya atau tidak ada pernyataan bersama dan menjawab wartawan setelah bertemu, yang cukup misterius, dan nampaknya itu yang pertama kalinya terjadi pertemuan tanpa pernyataan wartawan. Itu terjadi 4 Oktober lalu, atau 2 minggu sebelum Hasyim mengucapkan atau menceritakan ulang terkait Presiden Prabowo yang nelpon tengah malam sekitar jam 10 untuk menceritakan bahwa dia baru saja coba disuap oleh seseorang. Kok ya kebetulan Jokowi ketika bertemu dengan Pak Prabowo 4 Oktober itu, cek aja itu hari apa.
cek gitu. Kok kebetulan sekali gitu kan. Ya saya tidak bisa mencurigai Pak Jokowi yang mencoba menyuap gitu ya, karena itu ya lowong pertemuannya aja nggak ada beritanya gitu ya, rekamannya juga nggak ada gitu, jadi ya nggak bisa kita curigai. Tapi kalau soal kereta cepat gitu ya, itu memang patut untuk kita curigai, bukan soal Jokowinya tapi soal proyek kereta cepatnya, karena biayanya mahal sekali, 119 triliun untuk jarak 142 km, itu memang cukup gak masuk akal. Sehingga kalau di sana terjadi praktek korupsi, ya wajar kalau kemudian ada upaya untuk menyuap sebesar 16 triliun. Karena masih banyak sisanya, untungnya masih banyak. Ya, tapi itu soal kemungkinan saja, soal rangkaian waktu yang ya berdekatan, bertepatan sekali, dan konkretnya atau detailnya silahkan ditanya kepada Hasyim. Itu pun kalau aparat kita berani ya. Kayaknya nggak akan ada yang berani nanya tuh. Atau mungkin elit kita, aparat kita udah sama-sama tahu siapa yang mencoba menyuap Presiden Prabowo. Udah pasti itu gitu. Saya kalau ke Jakarta kemudian tanya ke temen gitu ya, itu pasti dapat tuh jawabannya. Apalagi elit kita yang memang benar-benar punya kekuasaan, yang memang punya jabatan gitu, pasti mereka semua sudah ngerti dan paham betul. Nah, tapi kenapa Hasyim tetap menceritakan itu, tetap menyampaikannya secara terbuka di media? Nampaknya itu ada tujuannya. Apa itu? Saya nggak ngerti. Apakah setelah ini akan ada proses pemeriksaan kasus korupsi kereta cepat dan sebagainya? Kita nggak ngerti. Mungkin saja seperti itu. Mungkin akan ada penangkapan kepada orangnya di masa lalu gitu ya, yang bermasalah, dan kemudian diluruskan, dan ya supaya semua proyek-proyek di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih terukur, atau setidaknya uangnya itu lebih efisien dan pas, tidak berlebihan atau ya mangkapnya gila-gilaan. Ya kita lihat saja, kita tunggu apakah akan ada gerakan atau akan ada tanda-tanda politik selanjutnya, karena sekali lagi setiap sebuah peristiwa politik itu tidak pernah berdiri sendirian. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.